Halo semuanya, selamat datang di video bagian yang kedua. Setelah tadi mencermati di video bagian yang pertama, kita akan lanjutkan ke operasi bentuk akar yang lainnya. Yuk! Nah, tadi kita sudah belajar mengenai operasi pada akar, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini materi selanjutnya adalah kita akan mengenal bentuk lain penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, sebelum kita mengenal mengenai bentuk lain tersebut, perhatikan operasi aljabar berikut ini. Nah, yang pertama adalah A ditambah B pangkat 2. Bentuk seperti ini tentunya sudah tidak asing, sudah pernah kamu pelajari di aljabar dasar tingkat SMP. Nah, A tambah B pangkat 2 ini artinya adalah A ditambah B dikali A ditambah B, karena kan dia pangkatnya 2. Nah, untuk menyelesaikannya kita kalikan menggunakan distributif. Kalian mengenai selalu dalam bentuk pelangi seperti itu ya, sama saja, itu hanya istilah saja. Kita kalikan ya, menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah A dikurangi B pangkat 2. Sama seperti yang pertama, hanya berbeda tanda. Menjadi A dikurangi B kali A dikurangi B. Hasilnya adalah A pangkat 2 dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, dua bentuk ini tentunya sudah tidak asing. Nah, sekarang mari kita cermati bentuk ketiga dan bentuk keempat. Nah, perhatikan. Bentuk ketiga sebenarnya ini mirip dengan bentuk yang pertama, namun ada akarnya. Akar A ditambah akar B pangkat 2. Sekali lagi, pangkat 2 artinya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah akar A ditambah akar B dikali akar A ditambah akar B. Seperti yang sebelumnya, kita kalikan bentuk distributifnya. Kita kalikan akar A kali akar A. Nah, kita gunakan sifat perkalian tadi ya. Akar A kali akar A, hasilnya adalah A. Kemudian akar A kali akar B menjadi akar AB. Akar B dikali A juga akar AB. Akar B dikali akar B, hasilnya adalah B. Maka jika diselesaikan, hasilnya adalah A ditambah 2 akar AB ditambah B. Ingat ya, AB itu artinya adalah A kali B. Kemudian bentuk yang terakhir ini juga mirip dengan bentuk yang ketiga tadi, cuma tandanya negatif, namun konsepnya sama ya, hati-hati dalam tanda saja. Akar A dikurangi akar B pangkat 2, hasilnya adalah akar A dikurangi akar B dikali akar A dikurangi akar B, sehingga menjadi A dikurangi 2 akar AB ditambah B. Nah, kalau sudah dicermati bentuk 1, 2, 3, 4, kita bisa menarik kesimpulan, terutama fokus ya kepada persamaan yang ketiga dan yang keempat. Nah, dari persamaan 3 dan 4 yang sudah kita peroleh tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa, nah, yang pertama, karena akar A ditambah akar B pangkat 2 sama dengan A ditambah 2 akar AB tambah B, maka diperoleh. Nah, di sini perhatikan teman-teman, di sini ada pangkat 2. Kalau ingin menghilangkan atau saya ingin tidak dipangkatkan 2, maka caranya adalah kedua ruas saya akarkan. Karena ini kan persamaan ya. Saya akarkan semuanya menjadi akar A ditambah akar B sama dengan akar dari yang ruas kanan. Nah,
Kalau dicermati, bentuk ini itu sama persis dengan yang ini. Namun A tambah B-nya dirapikan atau dipindah ke bagian depan. Tidak masalah karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Jadi posisinya nggak apa-apa dibolak-balik ya. Begitu pula yang bentuk selisih atau pengurangan, jika ada akar A dikurangi akar B pangkat 2 hasilnya ini ya. Kedua ruas kita akarkan, maka menjadi akar A dikurangi akar B sama dengan akar A ditambah B dikurangi 2 akar B. Namun untuk bentuk pengurangan ada syaratnya, A harus lebih besar dari B, seperti itu. Nah, dari bentuk tadi kita bisa berlatih. Contoh 6, ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan bentuk akar. Mari kita lihat. Yang pertama, jadi kita diminta mengubah ke bentuk penjumlahan atau pengurangan akar ya. Kita lihat yang pertama. Akar 8 ditambah 2 akar 15. Yang harus kita fokuskan adalah di sini harus ada angka 2 supaya mengikuti bentuk yang tadi ya. Harus ada angka 2. Kemudian lihat di sini 8 dan 15. Pilihlah bilangan berapa tambah berapa, dua bilangan ya. Jika dijumlah hasilnya 8, jika dikalikan hasilnya adalah 15. Nah, kan sesuai dengan bentuk yang sebelumnya. Maka kita bisa memilih, pilih A sama dengan 3 dan B sama dengan 5. Nah, sehingga diperoleh, cocokkan ya, 3 tambah 5 hasilnya 8, 3 kali 5 hasilnya 15. Maka bisa kita ubah menjadi akar 3 ditambah akar 5. Mudah bukan? Jadi kita hanya mengikuti bentuk dasar yang kita sudah peroleh. Satu itu. Kedua, kita harus kreatif dalam menemukan pasangan yang tepat ya. Hasil jumlah dan hasil kali. Yang kedua, akar 11 dikurangi 2 akar 24. Langkah pertama, cek dulu di sini harus ada angka 2 ya, sudah ya. Berarti kita fokus ke 11 dan 24-nya. Ya, hati-hati ini pengurangan ya. Carilah dua bilangan, jika dijumlahkan hasilnya 11, jika dikalikan hasilnya adalah 24. Tentu saja kita pilih A8 dan B3. Mengapa pilih A8 lebih besar? Karena ini pengurangan ya, A harus lebih besar dari B. Sehingga diperoleh akar 8 ditambah 3 dikurangi 2 akar 8 kali 3. Cocok kan? 8 tambah 3 itu 11, 8 kali 3 itu 24. Sehingga diperoleh akar 8 dikurangi akar 3. Nah, ini sebenarnya kita tuh cukup melatih kreativitas saja supaya kita bisa menyelesaikan tipe soal yang seperti ini. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tetap sama ya soalnya ya. 3. Contoh yang ketiga. Akar 14 dikurangi 6 akar 5. Nah, kita lihat dulu di sini adanya angka 6. Tidak sesuai dengan bentuk tadi, kan mintanya 2 ya. Maka harus kita modifikasi. Kita ubah berapa kali berapa yang hasilnya 6, tapi yang mengandung angka 2. Nah, di sini diubah menjadi 2 kali 3. Nah, 2-nya harus tetap di sini, 3-nya tidak boleh di sini. Harus masuk ke dalam akar. Nah, ini 3 ini saya modifikasi menjadi akar 9. Nah, kita boleh menuliskan karena akar 9 itu adalah 3 ya. Boleh menjadi akar 9. Kemudian kita terapkan operasi perkalian pada akar. Akar 9 dikali akar 5. Hasilnya adalah akar 45. Nah, sekarang bentuknya sudah sama dengan bentuk yang sebelumnya. Ada 2 di sini. Maka kita tinggal mencari bilangan berapa ditambah berapa hasilnya 14. Jika dikalikan hasilnya 45. Hati-hati di sini operasi pengurangan, maka nanti bilangan pertama harus lebih besar.
Nah, di sini kita bisa memilih A sama dengan 9 dan B sama dengan 5. Karena kita tahu bahwa 9 ditambah 5 hasilnya 14 dan 9 dikali 5 hasilnya adalah 45. Maka dapat kita tuliskan sebagai akar 9 dikurangi akar 5. Contoh yang terakhir untuk bagian ini, akar 10 ditambah 4 akar 6. Nah, seperti tadi ya. Di sini masih 4, belum 2. Kita gunakan trik untuk modifikasi. 4 diubah menjadi 2 kali 2. 2 di sini kita simpan, 2 di sini kita modifikasi. 2 ini bisa diubah menjadi akar 4. Kita gunakan konsep perkalian akar 4 kali akar 6 hasilnya adalah akar 24. Nah, bentuknya sudah sama, ini 2. Nah, kita tinggal cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya 10, kalau dikalikan hasilnya 24. Maka bisa kita pilih A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 4, sehingga diperoleh 6 ditambah 4 itu 10, 6 kali 4 hasilnya 24. Maka hasilnya adalah akar 6 ditambah akar 4. Mudah bukan? Untuk bagian ini saya rasa cukup menyenangkan karena melatih kreativitas kita untuk memilih pasangan bilangan mana yang cocok. Baik, ini adalah akhir dari materi operasi bentuk akar. Selanjutnya masih ada 2 materi lagi, yaitu mengenai menyederhanakan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Ya, kita lanjut ke materi menyederhanakan bentuk akar. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Dalam menyederhanakan bentuk akar ini dapat menggunakan sifat perkalian. Selain itu harus diperhatikan indeks akarnya. Pada modul ini akan sering dibicarakan untuk indeks akar N sama dengan 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa untuk indeks-indeks yang lain. Nah, selain menggunakan sifat perkalian, teman-teman juga bisa menggunakan cara faktor-faktor prima. Mungkin sudah dipelajari di tingkat SMP. Jadi kalau ingin menggunakan cara itu boleh ya. Namun yang dibahas saat ini adalah kita gunakan dulu sifat perkalian akar. Nah, contoh 7 kita lihat. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, kita diminta menyederhanakan bentuk akar 8. Akar 8. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 8. Kan bisa 1 kali 8, bisa 4 kali 2, bisa 2 kali 4. Di sini kita anggap sama ya, 4 kali itu sama dengan 2 kali 4. Nah, kenapa saya di sini pilih 4 akar 2? Karena nanti 4-nya itu bisa diakar. Jadi kita pilih pasangan bilangan yang salah satunya adalah kuadrat sempurna, bisa diakarkan. Nah, kita pilih akar 8 sama dengan 4 akar 2. Kita gunakan sifat perkalian, akar 4 akar 2 bisa dipecah ya menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 boleh langsung 2, tulis boleh atau diuraikan dulu menjadi 2 pangkat 2 ya. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2. Dapat kita bicarakan menjadi akar 8, bentuk sederhananya adalah 2 akar 2. Lanjut, akar 50. Nah, yuk cari 50 kan bisa 1 kali 50, 2 kali 25, kemudian 5 kali 10. Nah, kita cari nih pasangan mana yang ada kuadrat sempurnanya. Nah, kita pilih 25 nih, 25 kali 2. Nah, bisa dipecah menjadi akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 adalah 5 ya, sehingga menjadi 5 akar 2. Seperti itu. Kita besarkan lagi angkanya. Ya, contoh yang ketiga, akar 108. Nah, ini bisa macam-macam nih. Bisa 1 kali 108,
2 kali 54. Nah, kan macam-macam ya. Kita pilih yang ada kuadrat sempurnanya. Nah, di sini saya pilih 36 kali 3. Nah, karena nanti akar 36 bisa diakar menjadi 6, maka hasilnya adalah 6 akar 3. Satuan sudah, puluhan sudah, ratusan sudah. Contoh yang terakhir deh. Kita coba jika ribuan ya. Akar 1200. Nah, ini bisa macam-macam nih bentuknya. Saya pilih langsung aja ya. Dapat diuraikan menjadi 400 akar 3. Nah, ini 400 bisa diakar menjadi 20 akar 3. Mudah bukan? Nah, sekali lagi ditekankan bahwa ini hanya salah satu cara untuk menyederhanakan. Jika kalian memiliki cara yang lain, sebagai contoh menggunakan faktor prima, menggunakan poin faktor, diperbolehkan karena konsepnya sama. Baik, kita akan lanjutkan ke bentuk berikutnya.